Halo teman-teman, untuk Anda yang saat ini sedang mencari pekerjaan, psikotes ini wajib Anda ketahui teman-teman ya, karena soal psikotes matematika ini pasti disajikan dalam soal psikotes Anda. Wajib Anda tonton video sampai habis, karena kita akan kupas tuntas pembahasannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya teman-teman ya. Oke, mari kita mulai. Soal psikotes numerik. Di sini ada soal, dengan sepeda, Husen dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapa kilometer waktu yang dapat dicapai dalam waktu 4 jam? Sekarang kita disuruh mencari yang 4 jam. Berarti rumusnya adalah jam dikali waktu. Maka hasilnya adalah 15 km dikali 4 jam. Maka jawabannya adalah 60 km. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika seorang anak memiliki 50 rupiah dan memberikan 15 rupiah kepada berapa rupiah yang masih tinggal kepadanya? Ini masih matematika dasar. Kita cukup kurangkan 50 rupiah dikurangi 15, maka hasilnya adalah 35 rupiah. Maka jawabannya adalah 35 rupiah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada berapa kilometerkah yang dapat ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam jika kecepatannya 40 km per jam. Di sini sudah diketahui 1 jam 40 km. Maka untuk mengetahui 7 jam, kita tinggal kalikan, yaitu V kali T. Artinya adalah rumus kecepatan. V adalah waktu, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Maka 40 kali 7 sama dengan 280 km per jam. 15 peti buah-buahan beratnya 250 kg. Dan setiap peti kosong beratnya 3 kg. Berapa beratkah buah tersebut? Di sini sudah diketahui 15 peti 250 kg. Maka kita cari berapa berat petinya. Pertama, 15 peti dikali 3 kg. Maka hasilnya adalah 45 kg. Maka inilah berat peti. Sekarang kita tinggal cari berat buahnya. Ada dengan cara berat total 250 kg dikurangi 45. Maka hasilnya adalah 205 kg. Oke, cukup mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya teman-teman ya. Kita lanjut di sini soal nomor berikutnya 80. Seorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk 7 ekor kuda selama 78 hari. Berapa harikah persediaan itu cukup untuk 21 ekor? Di sini sudah diketahui 7 ekor kuda 78 hari. Maka kita bikin persamaannya. 7 ekor kuda sama dengan 78 hari. Nah, jika 21 ekor, berapa kuda? Maka 21 ekor kuda sama dengan berapa? Kita bikin X. Maka kita bikin persamaan perkalian sama dengan 7 dikali 78 sama dengan 21 dikali X. Kita sederhanakan, X sama dengan 7 dikali 78 per 21. Maka kalau kita eliminasi, ini menjadi 1, ini menjadi 3. Maka sama dengan 78 dibagi 3 sama dengan hasilnya 26. Maka jawabannya adalah 26. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 3 batang coklat harganya 5 rupiah. Berapa batangkah yang dapat dibeli dengan 50 rupiah? Di sini sudah ketahui 3 coklat sama dengan 5 rupiah. Jika berapa batangkah X sama dengan 50 rupiah? Begitu ya. Nah, dulu perbandingannya, artinya adalah kalau 10 kita bikin perbandingannya 50 banding 5 itu sama dengan, kalau kita bagikan itu sama dengan ini 1, ini 10. Berarti perbandingannya sama dengan 10 kali lipat. Oke, karena sudah 10 kali lipat, kita tinggal mencari 3 batang. Berarti kita tinggal kalikan 3 batang dikali 10 kali lipat sama dengan 30 batang. Maka jika dibeli dengan 50 rupiah, maka akan menghasilkan 30 batang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada seorang dapat berjalan 1,75 meter dalam waktu seperempat detik. Berapa meterkah yang dapat ia tempuh dalam waktu 10 detik? Di sini sudah diketahui
1,75 meter sama dengan 1/4 detik. Cara untuk mengetahui 10 detik itu adalah kita konversi dulu ini menjadi 1 detik ya. Kalau kita konversi ini supaya menjadi 1 detik, maka dia harus dikali dengan 4. Maka dia dikali 4 kali 4 kali, dan ini pun dikali 4. Maka 1/4 dikali 4 namanya 1 detik. 1,75 dikali 4 namanya 7 meter. Maka di sini bisa kita buat 7 meter sama dengan 1 detik. Nah, sudah ketemu kan? Kalau 10 detik gimana? Sekarang kalau 10 detik dikali 7 sama dengan 70 meter. Maka jawabannya adalah 70 meter. Oke, gampang kan? Kita lanjut soal berikutnya. Tekan like dan subscribe teman-teman supaya dapat update video berikutnya. Soal berikutnya, jika sebuah batu terletak 15 meter di sebelah selatan dari sebatang pohon dan pohon tersebut jika sebuah batu terletak 15 meter di sebelah selatan dari sebatang pohon dan pohon tersebut berada 30 meter di sebelah selatan dari rumah, berapa meterkah jarak antara batu dan rumah tersebut? Maka kalau kita bikin garis vertikal selatan itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini ada 3 titik. Ya. Di sini ada rumah. Di sini rumah. Di sini ada batu. Maka di sini ada pohon. Maka kalau kita jaraknya, di sini ada 15 meter, di sini ada 30. Maka kalau kita hitung jarak batu ke rumah itu menjadi 15 tambah 30 adalah 45 meter. Oke, jadi teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Baru juga aku tambahin. Ya. Jika 4,5 meter bahan sandang harganya 90 rupiah, berapa rupiahkah harga 2,5 meter? Jadi 4,5 meter itu sama dengan 90 rupiah. Berapa rupiahkah 2,5 meter? Maka jika 2,5 meter sama dengan X, kita bikin di sini, kita konversi. Sebelum kita mencari berapa rupiah untuk 2,5 ini, maka yang pas setengah ini kita cari dulu harga per meternya. Maka untuk mencari harga per meternya adalah 90 dibagi 4,5 sama dengan adalah 20 meter, 20 rupiah. Maka harga 1 meter adalah 20 rupiah. Sekarang kita tinggal mencari kalau 2,5 meter berapa. 2,5 dikali 20 sama dengan 50. Maka jawabannya adalah 50. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sampai kapan ini? Jika 7 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 6 hari, berapa orangkah yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan itu dalam setengah hari? Di sini 7 orang, diketahui di sini 7 orang ya. 7 orang sama dengan 6 hari, begitu ya. Ini berapa orang perlu untuk setengah hari? Berarti ini 0,5 ya. 0,5 hari berapa? Ini hari lah, biar gampang gitu. Maka kita bisa ini sini X, yang kita cari adalah X. X-nya berapa adalah kita bikin perkalian sederhana. Maka 7 dikali 6 sama dengan X kali 0,5 ya. 7 kali 6 sama dengan 42 sama dengan X kali 0,5. Maka kita pindahkan X ke sini. X sama dengan 42 per 0,5. Maka kalau kita kalikan 42 kali 0,5, X sama dengan adalah 84 orang. Maka jawabannya adalah 84 orang. Oke, gampang kan? Gampang dong. Oke, sambil kita ngopi dulu, kita lanjut soal berikutnya.
Oh, kopi. Akan buat live, Pak. Karena dipanaskan, kawat yang panjangnya 48 cm akan mengembang menjadi 52 cm. Setelah pemanasan, berapakah panjangnya kawat yang berukuran 72 cm? Oke, di sini diketahui adalah 48 cm. 48 cm sama dengan 52 cm. Nah, kalau 72 cm sama dengan berapa? Kita sebut sebagai X. Makanya kita cari sini X. Maka di sini kita buat persamaan pembanding. Maka 52 per 48 sama dengan 72 per X. Kita sederhanakan kalimat ini. 52 per 48, maka dia akan dibagi 4. Kalau ini dibagi 4, dia akan menjadi bagi 4, dia akan menjadi 13. 13 per 48 dibagi 4, 12 sama dengan 72 per X. Maka kita kalikan X sama dengan, kita kembalikan sini, X sama dengan 72 dikali 13 per 12. Jelas ya, per 12. 13 per 12. Kita bagikan dulu di sini. 72 dibagi 12, maka akan dapat hasilnya 6 ya. Kita lihat di sini ya. Maka di sini adalah 72 bagi 12 saja 6. X sama dengan 6 kali 13. Maka X sama dengan 78. Maka jawaban sini adalah 70 menjadi 78 cm. Oke, gampang kan? Oke, mari kita lanjut. Soal berikutnya nomor 87. Di sini soalnya suatu pabrik dapat menghasilkan 304 batang pensil dalam waktu 8 jam. Berapa batang yang dihasilkan dalam waktu setengah jam? Oke, untuk mencari data setengah jam, maka yang cara gampangnya adalah kita harus mencari berapa hasil per jamnya. Karena di sini sudah ditentukan 308 batang pensil dalam waktu 8 jam, maka kita cari per jamnya berarti 308 dibagi 8 jam. Maka hasilnya adalah 38 pcs per jam. Nah, sudah ketemu kan? Maka tinggal kita cari setengah jamnya berapa. Berarti 0,5 dikali 38 sama dengan hasilnya berapa? Maka di sini hasilnya adalah 19 pcs. Maka jawabannya sini adalah 19. Oke, cukup gampang kan? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 88. Di sini untuk sebuah campuran diperlukan 2 bagian perak. Perhatikan ya. Dan 3 bagian timah ya. Berapa gram perakkah yang diperlukan untuk mendapatkan campuran itu yang beratnya 15. Oke, di sini diketahui ada 2 campuran di sini ya, ada 2 campuran. Berarti kalau kita lihat di sini ada 2 campuran perak ditambah 3 campuran timah. Maka kalau kita total di sini ada 5 campuran. Begitu ya cara logikanya. Karena sudah kita 5 campuran, berarti yang ditanya totalnya itu ada 15. Berarti kita tinggal cari berapa gram per campuran. Berarti dari sini berarti di sini, oh ya benar ini ya. Berarti kita tinggal cari, tinggal bagikan untuk mendapat hasil percampuran. Berarti 15 dibagi 5, maka hasilnya adalah 3 gram. Berarti satu campuran itu akan menghasilkan 3 gram. Sekarang yang ditanya di sini, perak. Berapa gram kah perak? Kan begitu kan? Nah, di sini perak berapa bagian campuran? 2. Kita tinggal cari. Berarti campuran perak adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 gram. Gampang kan? Maka hasilnya adalah 6 gram. Oke, cukup simpel. Next, kita lanjut soal berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya untuk dapatkan update video berikutnya. Nomor 89.
untuk setiap 3 rupiah yang dimiliki Sidin, Hamid memiliki 5 rupiah. Jika mereka bersama mempunyai 120 rupiah, berapa rupiahkah yang dimiliki oleh Hamid? Nah, di sini sudah diketahui ada uang Sidin 3 rupiah, ada uang Hamid 5 rupiah. Berarti kita hitung uang mereka di sini 3 tambah 5 sama dengan 8 rupiah. Begitu ya. Jika mereka mempunyai uang 120, ya, berapa uang Hamid? Maka untuk mencari uang Hamid dengan uang 120.000 ini di bagian ini, maka kita harus cari masing-masing uangnya berapa bagian. Di sini ada 120. Di sini ada 120, berarti sama dengan enggak ya? 120 dibagi 8. Tapi bagi 8 bagian gitu ya, maka hasilnya sama dengan 15. Maka kalau kita lihat per satu bagian perbandingannya, maka dapat 15 ya. Sekarang kita tanya uang Hamid berapa? Uang Hamid di sini ada 5, maka cara mencarinya adalah makanya 5, ini 5 dikali per bagian ini 15. Ya, maka hasilnya adalah 75 rupiah. Maka jawabannya adalah 75. Oke, cukup simpel kan? Simpel dong. Coba kita next soal berikutnya. Mesin A menenun 60 meter kain, sedangkan mesin B menenun 40 meter. Berapa meterkah yang ditenun mesin A jika mesin B menenun 60 meter? Maka kita bikin di sini bisa persamaannya supaya gampang kita pahami. Maka kita bisa bikin di sini mesin A, berarti di sini A1, mesin A inilah A1 ya. A1 sama dengan 60 meter. A2 di sini X ya. B1 mesin B1 di sini ditentukan 40 meter. B2 di sini ditentukan 60 meter. Kita mencari X-nya di sini, maka kita bisa bikin persamaannya seperti ini. Artinya di sini A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 berapa sini? 60. 60 per B1 per 40 sama dengan A2 X per B2 60. Nah, begitu kan? Maka kita bisa sederhanakan di sini. Kalau ini kita sederhanakan dulu, kalau 40 dibagi 60 itu bisa menjadi, ini menjadi 3. Kalau kita dibagikan 20, ini 3, 20 bagi 40 menjadi 2. Maka ini menjadi 3 per 2 sama dengan X per 60. Nah, begitu ya. Kita kalikan silang di sini ya. Di sini kita kalikan silang 3 dikali 60 ya, ini kali ya. Maka kita bikin perpes seperti ini. Nah, kita masuk ke sini ya supaya lebih gampang. 2 dikali X sama dengan baru 3 dikali 60. Nah, begitu ya. 2 dikali X sama dengan 3 kali 60, hasilnya adalah 180. Nah, kita kembalikan ke sini, kita pindahkan ke sini 180, maka dia menjadi 180 per 2. Maka X-nya sama dengan hasilnya 90. Maka dapat jawaban adalah 90. Oke, gampangnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 91. Seorang membelikan 1/10 dari uangnya untuk perangko dan 4 kali jumlah itu untuk alat tulis. Sisa uangnya masih 60. Berapa rupiahkah uangnya semula? Oke, cara gampangnya di sini. Di sini kita perlu hitung adalah yang real di sini adalah uang perangko ya, karena dia uang perangko ya. Tapi di sini tidak diketahui pembelian apa ya, tapi pengeluarannya totalnya 110. Tapi yang diketahui di sini ada uang perangko 4 kali jumlah pengeluaran alat tulis. Berarti pengeluaran berarti 4 kali dari sini. Berarti cara menghitungnya adalah alat tulisnya adalah berarti 4 dikali 1/10. Maka 4/10. Maka total uang yang keluarkan untuk alat tulis ini adalah 4/10. Nah, kita hitung lagi. Belum selesai. Di sini kita perlu hitung lagi total pengeluarannya ya. Total pengeluaran. Ya. Nah, total pengeluarannya ada berapa? Ada 1/10 sama dengan 1/10 ditambah 4/10. Maka hasilnya adalah
5/10 ya. Maka kita sederhanakan di sini adalah ini menjadi 2, ini menjadi 1. 1/2 atau setengah atau 0,5. Oke, maka total uang sebelumnya adalah 0,5. Artinya berarti setengah, berarti total uangnya adalah setengah dari uangnya ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada nomor 92. Di dalam 2 peti terdapat 43 buah piring. Di dalam peti yang satu terdapat 9 buah piring, lebih banyak dari dalam peti yang lain. Berapa buahkah terdapat di dalam peti yang lebih kecil? Oke, kita bikin ilustrasi seperti ini. Di sini ada 2 peti. Ya. 2 peti ya. Peti yang kecil di sini tidak diketahui. Kita bikin X ya. Nah, peti yang besar di sini diketahui lebih besar dari X, berarti X ditambah 9. Nah, begitu ya. Ya, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal membuat kerumus perkalian sederhana. Nah, di sini cara pakai berarti X ditambah 9 sama dengan berapa total semua? 43. Kita kalikan ke samping, maka X dikali X hasilnya X ditambah X 2X sama dengan 43 dikurangin, karena ini plus maka menjadi kurangin 9. 2X sama dengan 43 dikurangi 9 hasilnya 34. X sama dengan, kita pindahkan ke sini, 34 dibagi 2. Maka X sama dengan 34 dibagi 2 hasilnya adalah 17. Maka jawaban benar adalah 17. Oke, gampang kan? Gampang dong. Oke, jangan lupa tekan like dan subscribe. Untuk teman-teman masih bingung, silahkan di komen ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 93. Suatu lembaran kain yang panjangnya 60 cm harus dibagi sedemikian rupa sehingga panjangnya satu bagian ialah 2/3 dari bagian yang lain. Berapa panjangnya bagian yang terpendek? Ini mirip-mirip seperti soal 92 sebelumnya. Berarti kita di sini ada 2 bagian satu lembaran itu. Di sini ada 2 bagian, berarti ada bagian yang panjang. Berarti di sini ada 2 bagian ya. Ada bagian panjang berbanding bagian pendek. Nah, begitu ya. Ada 2 bagian di sini diketahui. Cuman yang diketahui di sini adalah yang sehingga panjangnya satu bagian 2/3 bagian yang lainnya. Berarti yang 2/3 ini yang panjang pendek, berarti yang pendek ya. Berarti ini 2/3 X tadi, seperti itu ya. Nah, yang panjang ini apa? Tidak diketahui, berarti kita bikin dia sebagai X. Maka yang kita cari di sini adalah X-nya ya. Maka kita bikin ke rumus lagi ya. Ini 2 rumusnya ya. Ini sudah diketahui nih. Ya, maka kita masuk ke perkalian sederhananya ya. Berarti di sini kita di sini ya. X ditambah ya 2/3 X ya, totalnya berapa? 60 cm. 60 cm. Nah, pada ketemu kalau begini. Nah, langsung kita kalikan ya. X ditambah 2/3 X sama dengan 60X. X itu kalau kita konotasikan itu sama dengan 3/3, itu artinya 1 ya. Nah, ditambah 2/3 X sama dengan 60. Nah, begitu ya, cm. Maka di sini 5/3 X sama dengan 60. Nah, kemudian X sama dengan ini 5/3 pindah ke sini, berarti 60 dikali, karena 5/3 maka dia akan kebalik menjadi 3/5. Maka di sini ya X sama dengan 60 dikali 3/5, itu hasilnya adalah 36 ya. Maka kalau kita tanya bagian yang pendek berapa, maka kalau kita di sinilah inilah panjangnya, maka di sini yang tanya, ini belum selesai sampai sini ya. Bagian lain, nah, berapa panjang bagian pendek? Nah, begitu ya. Berarti bagian pendeknya adalah berarti berapa sini? 2/3. 2/3 dikali 36 sama dengan hasilnya 24. Maka jawabannya adalah 24. Oke, cukup gampang kan? Oke, tekan like dan subscribe-nya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya 94.
Sebuah perusahaan mengekspor 3/4 dari hasil produksinya dan menjual 4/5 dari dalam negeri. Berapa persenkah hasil produksi yang ditinggal? Nah, di sini diketahui pecahan ya ternyata, dan kemudian ditanya persen. Nah, ini membangunkan ya. Tapi kalau kalian pahami ini akan mudah ya. Silakan jangan ke skip, nonton sampai habis. Nah, di sini diketahui kita harus cari satu persatu ada yang sisa ekspor ini. Sisa ekspor berapa ya? Di sini sisa ekspor berapa? Nah, kalau kita sini pertama ini kita hitung yang ekspor, berarti kalau kita kurangkan 1 dikurangin 3/4, ini hasilnya adalah 1/4 ya. Betul ya teman-teman ya. Yang kedua kita cari lagi hasil sisa dari dalam negeri, sisa dari sini ya, dari ekspor. Nomor 2 kita hitung ya, berarti 4/5 dikali 1/4 sama dengan, kalau kita kalikan berarti 1 dikali 4 hasilnya 4, 4 kali 5 hasilnya 20. Maka ya, kita sederhanakan, ini bisa dibagi 1 ya, ini dibagi 1, ini menjadi 5, maka ini menjadi 1/5. Yang ketiga kita hitung sisa semua, total sisa semua. Jadi kalau kita hitung sisa semua ada 1/4 dikurangin 1/5 ya, sama dengan berapa? Jadi kalau langsung kita kurangkan ini tidak bisa, kita harus samakan penyebutnya dulu teman-teman ya. Kita samakan penyebutnya. 4 dalam 5 yang bisa dibagi sama-sama itu hanya 20 dibagi 4 adalah 5, dikali 1 hasilnya adalah 5. 20 dibagi 5, 4 dikali 1 adalah 4. Maka 5 dikurangin 4 adalah 1, ini 20, kita sama penyebutnya. Maka di sini adalah kita lihat di sini perbagiannya adalah yang masih tinggal itu adalah 1/20. Tapi kan belum sampai, yang ditanya sini persentase. Maka kita kasih persentase, cara menghitungnya adalah 1/20 dikali 100 ya. Maka ini hasilnya adalah 5% gitu. Maka jawabannya adalah 5. Oke, cukup simpel ya. Jangan lupa tekan like dan subscribe, jangan lupa komen kalau masih bingung. Thank you. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjut soal 95. Jika suatu botol berisi anggur hanya 7/8 bagian dan harganya ialah 84. Berapakah harga anggur itu jika botol itu hanya berisi setengah penuh? Nah, di sini mirip-mirip soal seperti yang tadi ya. Kita bikin perbandingan seperti ini ya. 7/8 ya. 7 per di sini ketahui. 7/8 harganya 84. Berarti 7/8 sama dengan 84. Nah, di sini jika setengah penuh bagaimana? Berarti setengah sama dengan berapa? X ya. X gitu ya. Nah, maka kita bisa bikin rumus perbandingan terbaliknya juga seperti ini. Maka kita bisa menggunakan pengulasannya dengan perbandingan senilai gitu. Perbandingan senilai itu seperti ini nanti. Berarti di sini aja ya. Di sini 7/8 per berapa total semua? 84 sama dengan 1/2 per X ya, X yang kita lihat di sini ya. Berarti kita tugasnya mencari X ya. Maka kalau begini kita harus menggunakan perkalian silang. Nah, saya bikin detail ya. 7/8 dikali X sama dengan, ini perkalian silang juga, 84 dikali 1/2. Nah, udah ketemu nih kalau begini nih. Nah, 7/8 X sama dengan 84 dikali setengah, hasilnya 42. Nah, X sama dengan, ini pindahkan ke samping, maka 42 karena 7/8 maka dia akan terbalik menjadi dikali 8/7. Nah, berarti X sama dengan 42. Nah, jadi kalau 42 kali 87 itu hasilnya adalah 42. Nah, kita kalikan ya. 82 kali 42 dikali 8/7. Maka caranya itu 42 dibagi, ini yang kita bagi. 42 dibagi 7. Hasilnya berapa? 6 ya. Berarti 8/6. Oke. Ya. Oh bukan, sebentar.
Ya, 7 per 8 X sama dengan 42. Kita pindahkan X sama dengan 42 dikali, karena 70 per 8 pindah ke sini menjadi 8 per 7. Nah, kita kalikan di sini 42 dibagi 7, itu hasilnya adalah 6. Maka 6 dikali 8, begitu ya. Maka X sama dengan 48. Ya, oke, maka jawaban tepat di sini adalah 48. Oke, cukup simpel kan? Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa follow akunnya, like dan subscribe.